Oke, makasih. Ya, memang saya juga kok agak agak apa namanya ini, saya berharap ya, jadi saya berharapnya memang tim pra peradilan ya, tim pra peradilan ya Tony CS ini harusnya memang dia mengajukan permohonan untuk menghadirkan tersangka Peggy Setiawan, juga menghadirkan Rudiana, Pak Rudiana. Nah, harusnya itu surat itu disampaikan ke hakim, nanti akan dikeluarkan penetapan. Penetapan itu disampaikan ke penyidik untuk bisa menghadirkan Peggy Setiawan dan Pak Rudiana di hari mungkin hari Kamis atau hari Jumat gitu. Agar apa? Agar kita pengen tahu jawaban dari apa namanya Peggy Setiawan ini apa? Nah, dari Pak Rudiana apa? Biar masyarakat lihat semua kan. Terus juga apa namanya dari pihaknya apa namanya tim pra peradilan ini jangan lagi membahas masalah pemerkosaan karena di situ tidak ada lagi masalah pemerkosaan. Agar apa? Agar apa namanya nanti di apa namanya perkara pokoknya ini terbuka, jangan tertutup gitu. Yang kedua ya tadi sama ya artinya memang susah ya kalau kita melihat memang kalau orang sudah apa namanya mata hatinya tertutup ya tetap aja bersikeras bahwa apa namanya meyakini bahwa Peggy ini pelakunya. Tapi nggak apa-apa lah biar aja kita lihat nanti siapa siapa ibaratnya siapa orang yang memang benar-benar mau membuka apa namanya kebenaran dengan maksud lahirnya keadilan atau siapa orang yang memang berusaha menutupi kebenaran ya agar namanya yang selalu di kita ini kan kadang-kadang tidak apa namanya agak agak bingung gitu mana kebenaran yang benar-benar benar mana kebenaran yang palsu. Nah, dan nanti lihat nanti ini kita lihat mana orang yang berusaha membuka kebenaran dengan tujuan agar terciptanya keadilan. Tapi ada juga orang yang memang berusaha menutupi kebenaran ya. Agar apa? Agar dia selalu mendapatkan bahwa kebenaran yang dia ucapkan itu sebenarnya ya kalau kita bisa bilang kan kebenaran palsu. Tapi memang orang banyak memang mempertahankan kebenaran walaupun kebenaran itu kebenaran palsu. Artinya menyembunyikan kebenaran sebenarnya gitu. Bang siapa tuh? Kames siapa? Ana siapa? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bu. Ya, kalau saya pribadi saya mau mengatakan dulu ya keyakinan saya ya Ya, bahwa sebetulnya itu adalah kecelakaan tunggal. Jadi itu keyakinan saya pribadi ya. Uh, jadi kalau memang ini apa namanya pengadilan ini tetap mau teruskan begitu, ini namanya mendirikan pohon pengadilan sesat ya, mendirikan pohon pengadilan sesat, maka nanti akan timbul saksi-saksi palsu atau saksi-saksi dusta. Jadi akan banyak bermunculan saksi-saksi palsu dan saksi-saksi dusta karena kekuatan mereka ada di tangan polisi. Kalau saya bilang sih bukan polisi ya, malu saya nyebut polisi, lebih tepatnya sebagai mafia hukum. hukum ya. Saya sih begitu. Saya malu nyebut polisi loh. Polisi itu orang yang bersih hatinya, jiwanya, seperti Pak siapa itu? Susnodo Aji itu. Beliau bersih gitu. Tapi kalau ini kan semuanya saya lihat ya, nggak ada kebersihan hati dia. Hati dia itu sudah tertutup, sudah terkunci mati, pendengarannya sudah dikunci mati, hatinya dikunci mati, pikirannya juga dikunci mati, sehingga dia nggak punya rasa malu gitu. Urat malunya udah terputus gitu. Jadi yang penting buat semua rekan-rekan semuanya ya. Karena saya jauh ada di Singapura, saya hanya bisa mengirim doa. Ya, tapi saya berharap kalian semuanya tetap berjuang untuk menghancurkan pengadilan sesat. Ya. Gitu aja dari saya. Karena saya masih harus kerja, saya cuma bisa ngasih itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan naik. Ya, makasih Bu, makasih. Selamat malam Bang Irwanto. Ya, malam. Iya. Kalau menurut saya sih hari ini sangat lucu gitu ya, pengadilan ini. Jadi yang 2 DPO yang sudah dinyatakan dihapus, hari ini dimunculkan lagi. Ini aneh gitu kan, sangat aneh. Yang kedua, banyak petunjuk-petunjuk di lapangan, baik di medsos maupun di lingkaran yang tersangka, terpidana ini. Kenapa nggak ada follow up gitu loh. Ini yang kita sesalkan. Kenapa polisi nggak proaktif gitu.
saya juga mau bertanya, apakah lawyer bisa mengajukan untuk memeriksa orang yang dicurigai, Bang? Seperti yang Bang Herwanto lakukan sama Bang Tony yang meminta Kompolnas untuk menyelidiki si Cianjur itu. Gimana, Bang? Ya, ya itu kan sudah saya sampaikan surat secara resmi kan. Memang ibaratnya ya saya juga menyadari bahwa surat yang saya kirimkan itu mungkin pertama jatuhnya bukan kepada unit yang menangani perkara itu. Ya mungkin kemarin saya masukkan itu hari Jumat kan. Ya mungkin Senin akan ditindaklanjuti. Senin mungkin ada disposisi. Biasanya pimpinan Polri itu akan membuat disposisi kemana surat ini harus disampaikan. Nah, menurut saya sebenarnya hari ini itu surat itu sudah bisa sudah mendapatkan disposisi siapa yang kira-kira yang akan menindaklanjuti surat yang saya kirimkan itu. Nah, cuma kan kita tidak tahu nih tanggapan dari pihak polisiannya seperti apa. Saya berharap juga teman-teman media tolong datang ke Mabes Polri, tanyakan ya, biar dia ngomong nanti ngomong apa nih hasil dari surat yang saya sampaikan itu, apa tanggapannya, responnya seperti apa. Saya berharap juga teman-teman media juga jangan ibaratnya ya setengah-setengah juga gitu. Ketika dia sudah tahu bahwa saya kirim surat, ya tanya dong ke Mabes Polri, bagaimana Pak respon Mabes Polri ketika sudah ada yang menyampaikan secara resmi surat ya terkait dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya ini kan sebenarnya orang bilang, wah itu Bang Herwanto berani, pintar. Oh ini saya merasa nggak berani, saya merasa nggak pintar. Saya hanya meletakkan ya hati dan pikiran saya kepada masyarakat. Nah, apa sih? Nah, kalau orang yang meletakkan hati dan pikirannya kepada masyarakat, pasti dia akan paham apa yang diinginkan oleh publik. Nah, kalau seandainya penyidik ya tidak juga mau memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, berarti hati dan pikiran penyidik itu dia tidak meletakkan pada masyarakat, karena dia tidak paham apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, saya saja yang live begini, ketika ada masyarakat kirim saya inbox, terus kirim saya pesan, nah artinya saya merespon itu. Kenapa saya merespon itu? Ya karena ketika saya live begini, saya menempatkan hati dan pikiran saya kepada netizen, kepada masyarakat. Nah, akhirnya apa? Kalau kita menempatkan hati dan pikiran kita kepada netizen, kepada masyarakat, maka kita akan paham apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti apa sih. Nah, tapi kalau kita selalu menempatkan hati dan pikiran kita kepada orang lain, tidak kepada masyarakat, maka tidak akan mungkin kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sama seperti contohnya kemarin ulang tahun kepolisian, diadakan stand up komedi itu kan, mengkritik masyarakat. Itu kan mengkritik Polri. Tujuannya kan agar apa? Agar pihak polisi ini tahu apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, yang ada dalam pikiran masyarakat. Nah, tapi jangan mengadakan lomba stand up komedi aja, tapi ini kan keinginan masyarakat. Saya ini kan hanya penyambung lidah aja. Nah, masyarakat menyampaikan seperti ini, ya saya berusaha menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kita tunggu aja nih, kalau dalam minggu-minggu ini ternyata dia belum dipanggil juga, ya nanti kita angkat lagi. Nah, sekaligus juga ya media juga harus dikejar nih, ya. TV1, Metro TV, kejar dong, tanya sama penyidik itu. Tanya sama ini, bagaimana Pak respon Bapak gitu. Ini kok nggak ada yang ngejar-ngejar juga media nih. Ya kan? Sepakat Bang. Jadi apa namanya? Kadang-kadang ini masih banyak nih. Ini banyak yang media mau wawancarain saya itu banyak. Ya, kadang-kadang saya tolak-tolakin aja. Maksud saya gini loh. Saya tidak bukan kegenitan masuk TV, bukan. Maksud saya itu saya bukannya nggak mau diwawancara, mau saya diwawancara, tapi tanya dulu ke Mabes Polri, respon surat saya bagaimana gitu loh. Ya, sepakat Bang, harus dibentuk TGPF ya, yang di luar kepolisian dan lain-lain ya. Tentunya orang-orang expert yang ada di situ yang tidak ada kepentingan gitu. Karena selama ini yang katanya Kompolnas bekerja, mana gitu kan, nggak ada publish. Kan gitu ya. Nah, itu dia. Itu dia Bang. Sudah kasih nilai 0 dia. Nah, itu dia Bang. Harapan masyarakat kan ada publish apa kerja Kompolnas selama ini kan gitu. Jangan sampai ada konflik of interest lagi gitu kan. Nah, ada satu lagi Bang, itu petunjuk entry point kalau menurut saya keterangan kakaknya Vina. Yang sebelum kejadian, almarhum Vina itu dipukul, ditonjok sama mantan pacarnya Eki. Nah, ini harus di follow up, ini bisa jadi entry point gitu, petunjuk gitu kan. Tapi yang saya sayangkan, lawyernya nggak proaktif gitu loh. Iya, pasif. makanya saya juga
saya juga jujur aja nih, itu saya juga jujur aja saya ini agak apa namanya ya agak ini ya agak gimana ya kok nih respon dari apa namanya nih tim pengacara Peggy Setiawan ini kok